Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, para peziarah pengharapan yang berbahagia. Shalom, salam STMJ, Stella Maris, Jepara. Hari ini adalah hari Minggu Advent yang kedua pada tanggal 7 Desember 2025. Tema yang akan kita dalami adalah pertobatan yang menghasilkan buah, yang diinspirasi dari Injil Matius bab ketiga ayat 1 sampai 12. Saya dan Anda hari ini bertemu dengan tokoh Advent yang penting. Yohanes Pembaptis tampil sebagai suara yang berseru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dan ia memanggil semua orang, termasuk orang Farisi dan Saduki, untuk bertobat, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi Yesus mengingatkan bahwa pertobatan yang bukan hanya kata-kata saja. Yohanes menekankan bahwa pertobatan sejati bukan sekadar ucapan atau ritual. Dan ia berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan sejati tampak dalam perubahan sikap, keputusan, dan cara hidup. Jadi bukan tobat-tobat soto babat, tetapi ada yang sungguh-sungguh disoto dan dibabat. Dan ini adalah panggilan untuk memeriksa hati dan tindakan kita setiap hari. Minggu Advent yang kedua mengajak saya dan Anda mempersiapkan lebih serius dengan laku pertobatan. Kerendahan hati untuk mengakui dosa. Orang banyak datang kepada Yohanes mengakui dosa-dosa mereka, mengakui kelemahan, bukan tanda kelemahan, melainkan awal pemulihan, dan kerendahan hati membuka pintu bagi karya Tuhan dalam hidup kita. Masih ingat rumus ABC? Terkena juga pada masa Advent yang kedua ini, aks, memohon dan merindukan Tuhan yang akan kita rayakan secara sakramental di hari Natal dan kedatangan Tuhan pada waktu paripurnanya. Karena itu jangan mengandalkan identitas atau status rohani. Orang Farisi dan Saduki merasa aman karena mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi Yohanes menegur mereka bahwa Tuhan bisa membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu sekalipun. Pesannya jelas bahwa status, tradisi, atau pelayanan tidak menjamin hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat kedalaman hati, bukan melihat label rohani. Tuhan tidak terpana dengan casing, tetapi dari kedalaman hati. Saya dan Anda diyakinkan bahwa Yesus datang dengan kuasa yang menyucikan. Yohanes membandingkan baptisannya dengan baptisan Yesus. Ia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Membersihkan, memperbaharui, dan memurnikan hidup kita. Kalau Anda cermat di ayat 12, digambarkan dia yang akan memisahkan gandum dari sekam. Ini adalah gambaran tentang pemurnian. Tuhan ingin hidup kita menjadi gandum yang berguna, bukan sekam yang sia-sia. Karena itu, permenungannya boleh semakin mendalam. Apakah hidupmu dan hidupku hari ini menunjukkan buah pertobatan? Adakah area hidup yang perlu saya dan Anda akui di hadapan Tuhan? Apakah saya dan Anda terlalu mengandalkan identitas, pelayanan,
atau tradisi daripada hati yang tulus di hadapan Allah dan hati yang kudus. Apakah saya dan Anda memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memurnikan hidupmu dan hidupku? Maka kita mohon di Minggu Advent yang kedua ini, supaya Tuhan melembutkan hatimu dan hatiku, agar selalu siap bertobat dan berubah. Supaya Tuhan mengajari saya dan Anda untuk menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, membersihkan dan menyucikan hidupmu dan hidupku dengan Roh Kudus, agar saya dan Anda layak menyambut kehadiran setiap hari. Karena itu, marilah kita rela dipandu dan dididik oleh Yohanes Pembaptis dan dibuka dan dicelikan mata hati kita. Untuk apa? Untuk pertobatan yang menghasilkan buah. Dan itulah yang akan membuat saya dan Anda gembira dan bahagia di hari Natal nanti. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Shalom, salam STMJ, Sabda Tuhan menyegarkan jiwa. Tuhan memberkati.